Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini topik kita adalah belajar bersama tentang manajemen badan permusyawaratan desa. Jadi nanti pemantik kita adalah Bapak Haji Nur Razuki SPD. Beliau adalah Direktur dari Pusat Bimbingan Teknik Padepokan Literasi Nusantara atau biasa kita biasa menyebutnya Pusbintek Palira. Jadi sebuah komitmen yang luar biasa antara Sambel Desa dengan Pusbintek Palira, karena setiap hari Kamis kita belajar bersama tentang tata kelola pemerintahan yang ada di desa. Baik, kita sapa dulu Bapak Haji Nur Razuki selaku pemantik sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Kang Tias. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Sore hari ini topiknya menarik, Bapak. Jadi pengelolaan badan permusyawaratan desa kalau biasa kita mengartikannya. Jadi sebuah manajemen yang memang diperuntukkan untuk badan permusyawaratan desa. Seperti itu ya, Bapak? Iya. Iya, jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan nyambel bareng, sama-sama belajar di forum ini, Forum Sambel Desa, tentang manajemen badan permusyawaratan desa. Sudah siap, Bapak? Alhamdulillah, insya Allah sudah siap. Iya, monggo, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saudara sekalian, pada sore hari ini adalah bagi saya adalah pertemuan atau materi yang ke-11 kalinya, di mana kita mulai masuk kepada institusi atau kelembagaan bagaimana berturut-turut, insya Allah nanti mulai hari ini sampai dengan pertemuan dengan saya itu yang ke-19 adalah kita akan bicara tentang manajemen institusional di desa. Kita mulai dari BPD sampai dengan Linmas nanti. Jadi BPD, pemerintah desa, kemudian LKD gitu. Nah, saudara sekalian, saya langsung share screen saja agar lebih mudah untuk kita pahami. Oke. Ya. Iya. Tentang manajemen badan permusyawaratan desa. Saudara sekalian, sebelum saya jelaskan secara detail persoalan ini, kembali lagi saya ingatkan pada saudara sekalian, rajin-rajinlah untuk mengunjungi website Pusbintek Palira. Insya Allah sangat mudah untuk mencari jawaban atas problematika yang ada di desa. Bagi yang biasa di Facebook juga silakan di grup Gerakan Desa Merdeka, atau mungkin juga ada yang di Twitter, ada di channel YouTube. Selain daripada saudara sekalian rajin membuka untuk channel-channel yang ada di TV Desa, silakan juga mengunjungi Pusbintek Palira channelnya, karena kanal Pusbintek Palira juga ada yang hasil Zoom atau live streaming dari webinar yang diselenggarakan oleh Palira setiap 2 minggu sekali, tepatnya hari Sabtu tanggal jam 1 siang atau 13 WIB. Baik, saudara sekalian, dalam pembahasan ini khusus untuk BPD, saya merujuk pada utamanya ada di Permendagri nomor 110. Ya, sudah barang tentu juga perlu kita memperhatikan perda yang ada di kabupaten kota masing-masing. Selain dari itu juga perdes di desa masing-masing. Setidaknya kita ketika bicara tentang manajemen BPD ini, kita punya
Perdes tentang kewenangan desa, penataan desa, dan aset desa. Kemudian untuk BPD sendiri harus punya keputusan BPD tentang peraturan tata tertib BPD. Terhadap hal yang satu ini, nomor 4 ini, sampai hari ini, diakui atau tidak, dari sekian informasi berbagai daerah, lebih banyak BPD yang tidak punya tata tertib daripada yang punya tata tertib. Kalau sudah begini kejadiannya atau kondisinya, apa? Sebagai itu yang dapat kita gambarkan. Jelas BPD tidak bisa bekerja dengan maksimal atau dia bekerja dengan model meraba-raba seperti orang buta. Ya, apa yang kesentuh yaitu yang dilakukan, itu yang dipegang. Sangat naif sekali jika ada BPD tidak punya tata tertib. Ketidakpunyaan tata tertib BPD ini juga tidak bisa disalahkan mutlak kepada BPD, tapi justru yang mutlak bersalah adalah pembina desa. Bukan pendamping desa ya, pembina desa. Garis bawahi. Baik. Nah, saudara sekalian, itu rujukan-rujukan kita. Kemudian saya ingin mulai karena ini manajemen BPD. Saya ingin coba ajak untuk ini melihat pengertian daripada manajemen. Cukup saya ambil satu saja dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika definisi ini kita uraikan atau kita cermati, kita pahami, sesungguhnya manajemen itu adalah bagaimana kemampuan seorang pemimpin ini menggerakkan atau memanfaatkan sumber daya, baik itu manusia maupun itu alam, dalam rangka mensukseskan kepemimpinannya secara efektif. Nah, kalau sudah bicara manajemen, maka kita tidak bisa kaku pada aturan yang ada, tetapi harus adanya satu kreativitas di dalam mengelolanya. Kreativitas ini kemudian memunculkan rincian-rincian seperti apa? Dalam keputusan BPD di tata tertib itu muncullah di sana manajemennya, muncullah di situ adalah standar operasional setiap program-programnya. Ini sebenarnya manajemen. Kata lain adalah bahwa manajemen itu adalah satu proses, manajemen adalah satu kolektivitas, artinya dikerjakan, digerakkan bersama. Karena BPD ini lebih mengedepankan kolegialitasnya, dan manajemen itu sebenarnya adalah seni dan ilmu memimpin. Seni dan ilmu memimpin. Yang kadang kita tidak menemukan rujukannya, kadang kita tidak menemukan literasinya, tetapi seseorang dengan seninya tersendiri, karakternya sendiri, dengan keilmuan, akumulasi dari ilmu yang dimiliki, pengalaman yang dimiliki, itu dikolaborasikan, muncullah sebuah performan kepemimpinan, performan yang kemudian bisa menciptakan sebuah langkah-langkah kepemimpinan yang disebut dengan manajemen. Itu saudara sekalian, gambaran definisinya. Sedangkan untuk BPD itu lembaga desa yang juga menjadi bagian dari pemerintahan desa. Yang jelas BPD itu lembaga desa, sama seperti pemerintah desa dengan tugas dan fungsi masing-masing. BPD juga badan publik desa, dan BPD adalah juga sebagai parlemennya desa.
Karena di dalam tugas dan fungsi BPD sana ada fungsi aspiratif, fungsi legislatif, fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan evaluasi. Maka tidak bisa dipungkiri kalau posisi BPD ini hanya dengan bahasa yang berbeda saja itu adalah tidak jauh beda dengan fungsi daripada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Kita bisa bandingkan, bisa kita sandingkan yang terkait dengan BPD ini apakah tidak jauh beda, sama dengan itu, hakikatnya sama, itu bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Sama-sama produk di era di tahun yang sama, Undang-Undang Nomor 6, Nomor 17, Nomor 23. Tiga ini kalau kita membacanya, maka akan ketemu pasal di mana ternyata posisi BPD, fungsi dan tugas dan fungsi BPD itu ada korelasi dengan DPR, DPRD 1 maupun DPRD. Demikian. Nah, struktur daripada BPD ini secara ini yang ada di lampiran Permendagri nomor 110 ya seperti ini. Ini saya buat contoh hanya 5 BPD karena 5 sampai 9. Jika BPD itu hanya 5, maka yang semuanya akan mengambil posisi di samping sebagai anggota juga sebagai memiliki jabatan di dalamnya. Satu sebagai ketua, kemudian sebagai wakil ketua, sekretaris, lalu yang 2 orang adalah sebagai ketua bidang. Bidangnya dijadikan 2, bidang itu kalau di DPR itu ya komisi. Nah, bidangnya dibagi 2, bidang 1 ini adalah penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan. Bidang 2-nya adalah pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dan BPD harus ada staf BPD. Sekali lagi ini saya sampaikan, tidak ada alasan untuk tidak mengangkat staf BPD karena di dalam pasal yang agak akhir kalau nggak salah pasal 56 di Permendagri nomor 110 itu BPD berhak mengelola anggaran operasional. Nah, ketika mengelola inilah maka diperlukan staf, bukan kemudian anggota BPD yang ketuanya belanja sendiri, tidak. Anggota BPD, struktur BPD ini tidak bisa memegang sendiri, itu yang tidak etis, sebagai pengawas. Tetapi pengelolaan anggaran operasional itu adalah dikelola oleh staf, bukan oleh struktural yang ada di BPD. Begitu. Nah, jika kita melihat struktur itu ya seperti ini. Nah, dalam manajemen saya nanti akan menggambarkan yang seperti ini. Ini nanti akan saya. Jadi tidak cukup dengan satu garis. Kalau garis yang ada barusan ini adalah garis komando. Hanya komando. Hierarkis. Tetapi di dalam manajemen tidak cukup dengan garis komando. Perlu kreativitas. Setidaknya dibutuhkan 2 lagi. Yaitu 2 hal lagi, yaitu tentang bagaimana harus berkoordinasi satu sama lain dan bagaimana harus berkonsultasi satu sama lain. Maka saya membuat skematisnya seperti ini. Oke. Nah, sebelum kita masuk ini, karena ini skema ini itu merupakan perpaduan antara konsep itu mulai dari pengertian manajemen tadi, kemudian
unsurnya manajemen, prinsipnya manajemen, lalu fungsi manajemen, saya gabungkan dengan yang ada di Permendagri nomor 110 tentang fungsi BPD, tugas BPD, kemudian kewajiban BPD, hak BPD, lalu kewenangan BPD, kemudian terakhir adalah larangan BPD. Kedua sisi ini kita gabungkan, kita kolaborasikan. Konsep manajemen dengan konsep yang ada di regulasi tentang BPD inilah nanti akan melahirkan satu pola kepemimpinan, pola gerak dengan standar operasional yang diciptakan sendiri, dengan tidak itu mengabaikan aturan yang ada. Itu nanti jadinya. Baiklah, ayo kita coba sekilas saja, tidak harus lama, nanti bisa dibaca lagi kok ya. Saya penting nanti itu saya mencoba untuk menjelaskan detail ini, karena ini adalah penggambaran implementasinya dari sekian konsep ini, mulai dari unsur. Dalam manajemen itu ada pelaksana, anggaran, bahan dan alat, tata cara pelaksanaannya, lalu sasaran manfaat atas hasilnya. Ini unsur manajemen. Tidak bisa lepas dari 5 ini. Namanya unsur ya, berarti apa? Satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Jika satu tidak ada, maka tidak lagi manajemen. Oke, unsur loh ini. Kalau orang Islam itu dalam rukun. Kalau orang sholat misalnya rukun sholat tidak bisa. Rukun itu dihilangkan satu. Namanya kalau hilang satu maka batal. Tidak lagi sholat namanya. Itu. Ini unsur. Dari unsur yang membangun sebuah wujud, yaitu yang disebut dengan manajemen tadi, itu ada orangnya, ada anggarannya, ada bahan dan alat yang digunakan untuk melaksanakan. Lalu ada tata cara atau SOP yang jelas dalam pelaksanaannya, aturan mainnya, aturannya, regulasinya, kemudian juknisnya dan sebagainya. Itu semuanya adalah tata cara pelaksanaannya. Kemudian ada sasaran pemanfaat hasil. Ini yang penting. Tidak hanya sekedar dijalankan, gugur kewajiban, tetapi hasilnya gimana? Manfaatnya di mana? Siapa yang mendapatkan manfaat atas kerja manajemen ini? Itu harus jelas. Oke. Ya, memang bicara ini general banget ya. Kemudian ini prinsip-prinsipnya. Ya, dari 14 ini saya tidak harus saya baca ya. Sekilas saja, kalau di sana ada normatif sekali kok ini. Harus disiplin, ada pembagian tugas, wewenang, kesatuan perintah, artinya satu komando, kesatuan arah, ada satu pemikiran arah jalan yang sama karena programnya juga sama, mengutamakan kepentingan umum, kemudian harus ada honor, insentif, ada biayanya, karena itu tidak boleh orang itu hanya diperas keringatnya, karena eranya sudah seperti ini. Kemudian ada pemusatan, artinya ada secara bertingkat, oh ini kesana, pemusatan arahnya. Lalu ada jenjangnya, jenjang, ada aturan tata tertibnya lah. Tata tertib ini kan munculnya itu SOP-nya kan ini. Itu kemudian harus adil, kemudian stabilitas orang yang melaksanakan pegawainya ini atau itu pelaksananya ini. Lalu jangan hanya apa katanya perintah, tapi harus ada inisiatif. Yang penting apa? Tidak melanggar tata tertib, tidak melanggar disiplin, gitu. Sehingga apa? Berkreasi itu sah-sah saja. Tuh. Jangan kemudian seperti birokrasi yang ada di negeri ini, karena di era sebelumnya itu orang itu tidak berani berinisiatif karena harus semuanya sistem komando, padahal sipil. Kalau sipil itu tidak harus seluruhnya apa katanya komando, tapi bawahan itu harus kreatif,
dan atasan jangan sampai membunuh kreativitas bawahannya. Manajemen itu seperti itu, nggak boleh. Beda dengan kepemimpinan komando, yaitu ada di TNI Polri, beda. Tapi kalau misalnya di birokrasi sipil, semestinya harus dengan pola manajemen yang lebih memberi ruang pada bawahannya untuk berinisiatif. Faktanya sampai hari ini karena terbiasa dengan ditekan menunggu perintah, akibatnya apa? Banyak persoalan itu yang terbengkalai karena apa? Nggak ada perintah. Nggak ada perintah. Kalau nggak ada perintah, ya lebih baik main catur di kantor, di mejanya. Banyak itu. Ini. Baiklah. Kemudian hal ini fungsi daripada manajemen. Manajemen itu sejak perencanaan ini sudah digunakan ya. Jadi bagaimana kita memanage sebuah perencanaan? Bagaimana pada saat pengorganisasian menyusun strukturnya, bagi tugasnya, bagi kewenangannya dan seterusnya. Lalu bagaimana quality atau actionnya, menggerakkannya, directingnya. Jadi berada di lapangan ini. Kemudian adanya sistem pengawasan ini juga diminit, bahkan sampai ke evaluasi, pengawasan dan evaluasi. Nah, semuanya ini digerakkan dengan mengacu kepada tugas dan fungsi BPD, digerakkan dengan mengacu pada kewajibannya BPD, haknya BPD, ini sudah ada di Permendagri nomor 110 ya. Nah, di sini akhirnya saya memunculkan itu dengan kreativitas saya, akhirnya saya coba untuk memvisualkan manajemennya BPD itu seperti ini. Nah, kita masuk sekarang di skema manajemennya. Di dalam struktur di BPD atau perangkat BPD, kelembagaan BPD, ketua, supaya wakil ketua ini juga berguna, maka harus ada pembagian tugas secara koordinasi dan secara konsultasi. Kalau komando, iya, bahwa wakil ketua itu tetap dalam komandonya ketua, sekretaris pun demikian juga anggota atau bidang-bidang. Tetapi di dalam menjalankan tugas dan fungsi ini, karena ada pembagian tugas, maka diperlukan dua, misalnya ini ya, dalam dua bidang ini, antara ketua dan sekretaris sebaiknya apa? Bagi satu bidang diawasi atau dipimpin, dikoordinir oleh ketua, satu bidang dikoordinir oleh wakil ketua. Munculnya ada di mana ini kalau saya membuat penggambarannya? Munculnya ada di ini, koordinasi. Hijau ini tidak nyambung secara langsung kepada bidang pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan. Hijau ini arahnya ke nih. Sementara ketua dalam koordinasi langsung ke bidang satu, bidang penyelenggaraan pemerintah. Nah, meskipun demikian, ketua wakil ketua tetap ada koordinasi. Ketua dan sekretaris juga ada koordinasi. Demikian juga wakil ketua dan sekretaris. Pun pula antar bidang juga perlu koordinasi. Tetapi tanggung jawab koordinasi sudah dibagi, wakil ketua kepada bidang satu dan wakil ketua pada bidang dua. Dengan demikian, tidak ada jabatan itu yang seperti ban serep. Kenapa banyak organisasi saat ini itu cenderung yang namanya wakil itu adalah ban serep. Karena apa? Mereka tidak mampu menciptakan sebuah manajemen yang mana mengedepankan kolegialitas.
kebersamaan. Dan itu adalah ciri khas daripada bangsa Indonesia, Nusantara kita ini. Maka diperlukan adanya skema manajemennya. Jangan hanya mengandalkan skema struktural, susunan organisasi, susunan pemerintah, susunan BPD. Iya, memang begitu strukturnya. Tapi itu hanya persoalan komando. Padahal BPD ini tidak hanya mengandalkan komando, butuh koordinasi, butuh konsultasi. Nah, terkait dengan konsultasi ini, maka dalam satu kendali, meskipun demikian, maka konsultasi ini sesuai dengan pembidangannya juga diperkenankan. Makanya Pak, yang warna biru ini nyambung semuanya. Dan tidak ada anak panah. Artinya apa? Menyatu. Kalau mau konsultasi, ya sah-sah saja kepada bidang ini. Kalau konsultasi langsung ketua, langsung bukan berarti kemudian menyepelekan wakil ketua. Tapi dalam kegiatan ini koordinatornya adalah dibagi, gitu loh. Oke, nah ini sederhana sekali. Nah, ini yang tidak ada nyambung kecuali hanya dengan sekretaris adalah staf. Iya, mengapa demikian? Supaya berhubungan dengan staf ini dalam satu pintu. Satu pintu. Gitu loh. Supaya satu pintu. Karena ini ada ini aktivitas administrasi, ada aktivitas keuangan. Nah, di BPD itu tidak ada bendahara. Yang ada hanya sekretaris. Tapi sekretaris ini juga bertanggung jawab atas anggaran yang dikelola oleh anggaran operasional dikelola oleh BPD. Tuh. Cuma di dalam pelaksanaannya dijalankan oleh staf. Kalau semuanya bisa perintah ini, ya bisa-bisa saja, cuma itu nanti akan jadi marut-marut, gitu loh. Maka saya menggambarkan komandonya cukup hanya satu itu garis komando, dan itu dilakukan oleh sekretaris. Ini sangat mudah saya kira menggambarkan ini, membaca ini, ya, tidak begitu sulit kan? Oke, saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan kepada saudara sekalian, bagaimana manajemen BPD itu bekerja. Kenapa? Ini ada katanya, loh apa Pak yang dikerjakan? Ada pertanyaan mungkin ini, sebab ketika saya menjelaskan ini pada yang lain pun ada terus pekerjaan. Nah, kalau kerjanya ini untuk memanage ini itu apa saja? Ada kaitannya dengan kegiatan aspirasi, kegiatan regulasi, atau kegiatan legislasi, ada dalam karena kegiatan observasi atau monitoring, bukan observasi ya, monitoring atau pengawasan, ada kegiatan dengan evaluasi. Ada kaitannya dengan itu semua. Artinya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPD, menjalankan kewajibannya. Itu. Maka dijalankan di minute seperti ini gambarannya. Dengan sekali lagi bahwa kalau kita menggunakan manajemen BPD dengan skema seperti ini, maka yakin tidak ada yang nganggur, tidak ada yang dijadikan ban serep, tapi semuanya bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing, baik secara komando, koordinasi maupun konsultasi. Terima kasih. Saya kembalikan pada Sing Tias. Monggo. Iya, terima kasih banyak Bapak Haji Nur Azuki keterkaitan dengan topik sore hari ini paparannya. Sudah kita saksikan bersama yang sudah dipaparkan oleh Pak Nur keterkaitan dengan pengelolaan BPD atau bagaimana untuk mengelola BPD. Intinya adalah kalau bisa kami menyimpulkan adalah bagaimana BPD itu sendiri mengelola badannya. Jadi sistem koordinasinya bagaimana, sistem komandonya bagaimana, terus kalau ada sesuatu konsultasinya bagaimana, tadi sudah sangat jelas dipaparkan oleh beliau.
Baik teman-teman, akan kita buka forum diskusi, jadi nanti teman-teman bisa langsung menyampaikan keterkaitan dengan pengelolaan BPD seperti yang sudah dipaparkan oleh beliau, pemantik kita. Jadi teman-teman langsung raise hand untuk menanyakan sesuatu apapun tentang topik sore hari ini. Kita persilahkan, kita beri ruang untuk teman-teman berdiskusi pengelolaan atau manajemen Badan Permusyawaratan Desa. Baik, kita tunggu Pak Nur. Ada hal menarik tadi yang Bapak sampaikan. Jadi memang kondisi yang ada di desa ya Pak, kalau boleh kami menceritakan sedikit berkaitan dengan adanya staf. Jadi kalau kita mendengarkan apa yang sudah Bapak paparkan tadi, ternyata memang perlu adanya staf. Karena bagaimana mungkin jeruk minum jeruk kalau sampai BPD mengelola keuangan yang dialokasikan untuk BPD itu kan namanya jeruk minum jeruk ya Pak. Tapi masih banyak anggapan yang muncul dari BPD itu sendiri bahwa tidak perlulah punya staf karena kita bisa untuk mengelola keuangan yang dialokasikan untuk BPD tanpa mengesampingkan, artinya dengan mengesampingkan bahwa BPD itu juga pengawas di dalamnya. Dengan anggapan untuk efisiensi dan lain sebagainya. Nah, kalau memang ada kasus seperti ini, Bapak, bagaimana? Ya, kalau BPD berpikiran semacam itu, maka BPD harus siap menghadapi pidana. Kenapa? Dia menyalahgunakan wewenang. Dia tidak punya kewenangan secara langsung pegang uang, mengelola, membelanjakan sendiri. Loh, ini kan jeruk makan jeruk ya, masa dia yang ngawasi dirinya sendiri itu? Maka dia harus siap untuk kalau rakyatnya ada yang paham persoalan ini, dia harus siap berhadapan dengan apa itu ketika ada laporan aduan masyarakat mempidanakan BPD. Itu mungkin karena selama ini belum ada yang mengkasuskan seperti ini sehingga ya mereka seolah itu efisien. Kali apa efisien? Ujung-ujungnya Mbak Tias, saya di tahun 2021 itu melakukan asistensi kepada lebih dari 10 BPD di wilayah Indonesia ini kena kasus akibat atau dikasuskan akibat mengelola uang sendiri. Mereka vokal, pengawasannya ketat, tapi dia juga mau mengelola sendiri. Saya sudah ingatkan sebelumnya, itu juga kan itu adalah Anda telah dikasih ranjau untuk menjerat Anda sendiri. Dan itu ternyata benar. Iya, itu yang belum dipahami BPD saat ini, Bapak. Iya, itu benar ini di wilayah Sumatera yang banyak tapi kemarin itu. Saya kasihan itu. Mereka akhirnya apa, Mbak Tias? Tidak berani kenceng untuk mengawasi karena dia sendiri ternyata tidak mampu membuat laporannya terhadap uang yang dikelola. Oke. Ya. Iya, monggo. Itu ada yang baik, Bapak, kita lanjutkan nanti. Ini ada yang sudah raise hand. Monggo Pak Haritsah Sutresno, kita beri ruang. Langsung, Pak. Ya, Bu, terima kasih. Ini saya dari BPD di Tulang Bawang, Lampung. Ya, selama ini sudah bertahun-tahun ini BPD itu memang mengelola anggaran sendiri. Dan kami membaca ada regulasi yang kalau BPD itu mengangkat staf administrasi itu adalah anggarannya dari PAK. Sementara di desa kami itu belum punya PAK yang mencukupi untuk memberikan siltap kepada staf BPD gitu, sehingga terpaksa dengan anggaran yang dialokasikan kepada BPD itu adalah dikelola oleh BPD itu sendiri. Dan dari penyampaian tadi bahwa tolong diberikan regulasi atau aturan yang melarang BPD itu mengelola anggaran sendiri gitu. Terima kasih sementara.
Iya, terima kasih Bapak Haritsa Sutresno. Ini keterkaitan dengan penganggaran untuk stafnya, karena memang dianggarkan dari PADES, mungkin yang dimaksud Bapak, sedangkan PADES-nya terbatas. Monggo Pak Nur. Baik, terima kasih Mas Haritsa. Bukan berarti BPD itu tidak boleh mengelola anggaran operasional. Jelas kok pasalnya itu. BPD itu punya dapat mengelola anggaran operasional. Insya Allah itu di pasal 57 di Permendagri nomor 110. Tetapi itu kalau kita memahami secara regulasi kemudian muncullah skemanya BPD, strukturnya itu seperti aslinya itu, Mas, komando saja. Nah, ketika kita bicara pada manajemen, ternyata jangan jangan cukup hanya dimaknai bahwa BPD mengelola sendiri itu adalah dipegang oleh ketua, sekretaris, wakil atau anggota BPD. Tidak demikian. Dalam manajemen BPD yang mengelola itu adalah stafnya. Dialah yang mengelola keseluruhan baik administrasi maupun keuangan BPD. Sama seperti yang ada di kabupaten, provinsi maupun negara. Ada sekretariat atau sekretaris dewan. Kalau ketua dewan sampai anggota dewan itu kurang pekerjaan ada yang mengelola uangnya. Ya tinggal tinggal minta. Buatkan surat, coba itu nanti belanjakan itu, cukup itu. Nah, kalau BPD itu mengelola sendiri, resikonya BPD ini nanti itu akan tidak bisa bicara tegas. BPD tidak akan bisa itu, yakin. Kenapa? Dia kalau mau ngotot tegas-tegasan, sangat mungkin dia sendiri juga ada maksud anggaran, manipulasi dan sebagainya. Maka di situ juga ada korup. Itu loh. Ini yang harus kita jaga manajemen ini, Mas Arief. Adapun ini tidak ada anggaran dan sebagainya itu hanya alasan klasik. Kenapa? Sudah diperhitungkan ADD sekian itu bisa untuk sampai ke staf. Lawang desa-desa itu bisa kok, ada perangkat desanya itu masih membuat staf perangkat desa, katanya supaya lebih efektif, efisien. Efisien mana ya, pemborosan enggak? Kan desa-desa itu perangkat desanya nganggur, malah kepala desa baru membuat staf baru. Nah, kok sekarang staf BPD ini dengan alasan efisiensi itu tidak bisa. Kenapa? ADD itu sudah diperhitungkan. Nanti itu untuk staf sekian, kemudian nanti untuk staf BPD bahkan ini kemudian ini kalau nanti ada KPMD, ini KPMD sekian, itu sudah diperhitungkan kok. Sudah diperhitungkan. Tinggal bagaimana kita memanage anggaran itu. Jadi, teman-teman BPD kalau selalu ditolak untuk minta staf, ini adalah kalau saya ya, seandainya dari BPD ya Pak, itu enggak rasional. Karena ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Tidak PADES. PADES itu untuk tunjangan-tunjangan yang lain. Begitu, Mas yang penanya tadi ya. Jadi harus kita cermat berpikir tentang mengelola desa itu. Ada jabatan-jabatan, posisi-posisi itu yang mutlak harus diadakan, ada yang bisa ditolerir. Misalnya sekarang ini staf BPD itu mutlak, tapi kalau staf perangkat desa ini dilihat dulu berapa jumlah penduduknya, bagaimana jumlah perangkatnya. Nah, kalau sudah itu cukup, kenapa pakai staf? Paling tidak ya Mas, misalnya kalau staf perangkat desa misalnya, nanti kita akan kupas pertemuan berikutnya walaupun itu ya. Kalau kenapa ini swadaya desanya, swakarya, swasembada? Karena dihitung dari terutama jumlah penduduk. Diperkirakan nanti kalau sekian ribu ini cukup dengan 2 tahun 2 kasih. Lah sekarang ini loh Mas ya. Ayo, ini banyak teman-teman pendamping ini. Rata-rata kalau perangkat di kantor desa itu
rata-rata pelayanan itu hanya terjadi itu adalah pagi hari. Kalau nanti sudah ada adzan zuhur itu sudah sepi. Hanya saja karena harus sampai jam 3, maka kayaknya jam 3 yang banyak apa? Ya setelah adzan zuhur pulang, nanti asar kembali ke kantor hanya ceklok. Itu yang banyak. Kenapa? Tidak ada yang harus dilayani. Persoalannya apa? Desa belum diberi kewenangan memberikan pelayanan publik. Hanya sekedar memberi surat pengantar dan surat keterangan. Itu masalahnya. Sehingga urusan-urusan itu siapa yang mengeluarkan KTP sementara, siapa yang SKCK, ada di desa hanya pengantar kok. Semuanya surat itu dari desa hanya pengantar, keterangan. Maka itu yang terjadi adalah biasanya akan dilayani pagi hari. Karena nanti siang dikit kecamatan kesiangan, kepolisian kesiangan, dan gitu. Demikian. Enggak. Ning Tias. Iya, jadi seperti itu ya, sangat jelas yang disampaikan oleh Bapak. Kalau di kabupaten kami memang ada turunan dari Permendagri 110 2016 tentang BPD. Jadi memang ada Perbup yang mengatur tentang BPD. Artinya di situ juga disebutkan dalam Perbup kami bahwa BPD ada stafnya untuk disebutkan juga tugas pokok fungsi dari staf tersebut, tapi ya kembali itu di lapangan memang tidak ada satupun staf yang ada di BPD, khususnya di desa dampingan yang kami dampingi itu tidak ada stafnya dengan segala apa istilahnya, dengan segala perhitungan dan istilahnya kalau memang dianggap belum terlalu dibutuhkan stafnya karena kasihan juga dengan gaji yang sedikit, nanti mengelola dana yang tidak banyak juga, jadi akhirnya belum ada. Jadi nanti kedepannya mungkin kalau sudah ada apa istilahnya temuan mungkin akan bisa membuka tabir ini. Iya, karena begini loh, Jeng Tias ya. Fakta di lapangan kenapa mereka itu berpikirnya itu adalah ada kan anggarannya sedikit, lalu praktis kegiatannya juga tidak banyak. Sesungguhnya ini kuncinya ada di BPD. Nah kalau BPD-nya itu tidak punya rencana kerja, tidak punya program-program apapun, ya nggak praktis, nggak bekerja stafnya. Nah, BPD-nya sendiri tidak berfungsi kok. Nah, kuncinya di sana. Jadi tidak bisa beralasan ini kan tidak begitu signifikan diperlukan karena staf ini kan nanti gajinya banyak dan pekerjaannya juga tidak banyak. Kata siapa? Kalau BPD itu mau kerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya, setiap hari itu loh piket saja, nggak cukup waktu yang tersedia begitu. Nah, kalau BPD misalnya punya rencana kerja, dari rencana kerja itu sudah muncul sekarang ada kerja administrasi, kemudian kerja pengawasan, kerja aspirasi, semuanya itu harus diadministrasikan oleh staf. Sehingga BPD nanti punya dokumen, punya arsip yang jelas dan bisa dibaca, bisa dipelajari sebagai pembanding, sebagai sebagai pelajaran ilmu bagi BPD di masa yang akan datang. Nah, sekarang ini ganti BPD itu ganti dengan administrasi baru, tidak ada satu lembar pun dokumen yang ditinggalkan diberikan pada penerusnya. Kenapa? Tidak punya kantor, tidak jelas kantornya, tidak ada staf, ya mirip dengan parlemen jalanan atau wakil rakyat secara liar kan. Ini tidak boleh. Bahasa saya memang harus terpaksa, saya harus sengaja dengan bahasa-bahasa yang menokok seperti ini, paling tidak akan menjadi cambuk teman-teman BPD. Kenapa? Kondisi saat ini itu sesungguhnya yang terakhir desa ini bisa baik atau tidak itu ada di BPD. Kalau jika ini tidak sukses sampai tahun 2024 nanti, sangat mungkin nanti itu posisi BPD
akan dipiak oleh rakyat, ya, akan disampingkan oleh rakyat dan rakyat akan bergerak sendiri. Jangan lupa itu, ketika wakil-wakilnya tidak becus mewakili dirinya, maka rakyat akan mengambil hak demokrasinya. Itu. Jangan enteng-entengan ini. Baru saja sore ini tadi Mbak Tias, ada pasca itu Pilkades di Tengara Kuat kalau ketua BPD-nya dan beberapa BPD-nya itu adalah ikut terlibat di dalam dana-dana pengelolaan dana kemarin, sementara yang jadi sekarang adalah kades baru, incumbent kalah, ketua BPD-nya mengundurkan diri. Ya, saya sampaikan bagi yang konsultasi saya tadi itu, sampaikan saja Mas, ketua BPD yang mundur itu, mundur dari jabatan itu bisa, tetapi itu ini mengales atau mengelak dari tanggung jawabnya ketika dia menjabat, tetap tidak bisa. Dia akan jadi sakitan nanti kalau dia terlibat itu. Karena ada 40% dana untuk itu 32% yang berapa? 20% ya penguatan ketahanan pangan. Sampai hari ini uangnya hilang, tidak ada kegiatan apapun. Dan dimungkin Tengara Kuat adalah ketua BPD ikut terlibat. Itu. Saya kalau bisa Mas sarankan, mending sama enggak usah keluar dulu. Karena apa? Ketika Anda masih ada di dalam, maka Anda akan bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Kalau sekarang Anda mundur, Anda justru akan sangat sulit. Kenapa? Tidak akan pernah dibantu oleh anggota Anda nanti. Saya gitu kan. Iya. Gitu loh. Nah, itu kan contoh kasus ya, Mbak Tias ya. BPD ikut-ikutan ngelola uang, apa? Dan itu nggak bisa lari dia. Betul sekali. Baik, Bapak, ini juga ada pertanyaan di meeting chat, perlu kami bacakan ya Bapak. Apa sebab honor yang sedikit sehingga peran BPD tidak maksimal? Artinya begini, apa mungkin karena honornya yang sedikit sehingga peran BPD itu tidak maksimal? Kemudian para kaur juga tidak maksimal, Pak Nur. Terkait siltapnya mungkin ya ini perlu dukungan Perbub sejauh ini tentang honor BPD yang sangat minim dan BPD yang belum ada ruangan. Jadi mungkin bisa di cermati ini. Siap. BPD yang kritis akan menjadi indikasi penghambat, itu kan berpikir negatif. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Apakah negeri ini dengan DPR kita yang tidak kritis ini justru tambah baik? Amburadul kan? Nyaman. Iya, ngomong apa itu? Ini kan alibi, dibalik diputar. Tidak. Nah, yang paling bagus jalan tengahnya adalah mencari titik temunya adalah jangan gunakan kata kritis, tapi apa? BPD, pemerintah desa atau BPD yang menjalankan tugas dan fungsinya seluruhnya, sejujur-jujurnya sesuai dengan janji ketika dia diresmikan atau disumpah. Sederhana itu aja. Jika kemudian ada yang merasa tersinggung, ada yang merasa kesenggol, itu bukan salah BPD atau BPD-nya kritis, tidak. Salahnya orang itu yang dekat dengan singgungan. Gitu loh. Jadi jangan kemudian dikatakan BPD itu kalau kencang itu kritis, itu nanti menghambat. Itu soal ini adalah ingin membodohi masyarakat. Ketika BPD sedikit kencang gitu, ini menghambat pembangunan, ini menghambat pembangunan itu. Nah, orang-orang seperti ini adalah pola-pola pikir Orde Baru. Ini adalah pola-pola pikir orang-orang yang anti Pancasila. Itu rasa ya. Kenapa? Di era yang sudah semacam ini, negeri kita ini, desa-desa kita itu amburadul. Jadi jangan berpikir kemudian BPD kencang itu kritis. Justru kepala desa, justru pemerintah desa itu harus bersyukur kalau punya BPD yang kencang. Kenapa? Itu nanti akan bisa mengingatkan kita semua sebelum terjerembab, kita sudah diingatkan, ditolong. Berterima kasihlah kepada BPD yang kencang bekerjanya. Kalau selama ini berpikirnya kebalik itu, ya ini yang kebalik itu bukan BPD-nya. Maka orang yang mengatakan atau menjustis BPD kencang itu kritis atau kritis akan menjadi penghambat,
itu orang berpikir terbalik. Seperti sinetron itu loh. Dunia terbalik itu. Tidak demikian. Tidak begitu. Jangan kemudian jangan dinarasikan begitu. Keliru itu narasi itu ya. Oke. Jadi BPD yang kritis malahan mempermudah kerja kita TPP. Nah, kalau benar ini artinya apa? Fakta ya di lapangan. Kalau BPD-nya itu kencang pekerjaannya, teman-teman TPP juga sangat mudah kok mendampingi. Sangat mudah. Karena semuanya paling tidak ada keterbukaan, open management. BPD itu justru bagaimana bisa menjadi mitra TPP secara langsung. Kenapa? Salah satu tugas pokok TPP adalah pengawalan terhadap penggunaan dana desa. Nah, pengawasan internal itu oleh BPD. Maka tidaklah salah atau sebaliknya akan sangat salah jika TPP itu tidak membangun komunikasi yang harmonis dengan BPD. Itu. Enggak, Centias. Iya, terima kasih banyak pencerahannya Pak Nur. Jadi teman-teman, kalau teman-teman banyak yang menuliskan di meeting chat keterkaitan dengan honor atau tunjangannya BPD yang kecil. Kalau di kabupaten kami itu ada regulasi yang mengatur, ada perda dan pergub tentang yang khusus untuk mengatur tunjangan BPD. Jadi memang di mana Perbup itu juga mengacu aturan di atasnya, artinya tidak serta-merta Perbup terkait dengan besaran tunjangan dan operasional itu dikeluarkan. Jadi sedikit tidaknya itu kan tergantung juga dari apa ya istilahnya, karena di Perbup kami itu ada klausul dari Perbup yang menyatakan bahwa besaran tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa dengan penghitungan minimal 10% dari siltapnya Kades. Itu minimal. Berarti kan maksimal bisa sama dengan siltapnya Kades. Tapi ada klausul di bawahnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Artinya ya kita paksakan pun sama dengan gajinya kepala desa kan juga tidak mungkin. Jadi artinya ya ini menjadi apa ya istilahnya, menjadi perlu dipahami bersama keterkaitan dengan besar kecilnya honor untuk tunjangan bagi BPD. Baik, di sini ya. Ini ada yang raise hand langsung. Kita beri ruang Bapak Ibu. Mas Helvi. Ya, tentang insentif nanti akan saya kupas sedikit. Ya. Jadi kita kasih kesempatan dulu. Ya, baik. Ini sangat seru ini Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat buat Pak Nur yang sangat luar biasa pemateri pada sore hari ini. Jadi ini sangat menarik Mbak Tias mengenai tentang Perbup, bahkan mengikuti regulasi di atasnya. Di beberapa Zoom yang lalu kita juga pernah bergabung bersama Ngaji Desa ya dengan di grupnya di Surabaya. Bahkan langsung itu didampingi oleh Bina Pemdes, salah satu dari Bina Pemdes. Bahkan memang para BPD itu juga mengeluh dengan kesejahteraan yang selama ini mereka terima. Tentunya kita selaku manusiawi ketika kita bekerja juga akan menuntut haknya. Nah, apakah ini juga menjadi sebuah hambatan? Memang jarang sekali untuk di era ini, untuk ketika kita bekerja dengan dengan membawa rasa keikhlasan kita, tapi kita masih juga memikirkan dengan kesejahteraan kita, sehingga inilah yang memang harus dibangun, namanya karakter building ini Pak Nur. Karakter building ini ya menumbuhkan kesadaran ini supaya BPD juga ikut berperan banyak dalam pemerintahan, tapi tidak menutup kemungkinan semuanya itu karena kesejahteraan yang kecil sehingga mereka kerjanya kurang maksimal. Nah, jadi pola-pola yang seperti ini, regulasi-regulasi seperti yang dikatakan Mbak Tias, bahwasannya nggak mungkin dong kalau misalnya BPD ini mendapatkan honor yang serupa ataupun sama dengan kepala desa. Bahkan kasih-kasih ataupun kaur yang kerjanya mungkin hampir sama dengan BPD untuk saat ini
lumayan besar mereka. BPD sampai dibagi 7 orang, itu 1 juta dibagi 7 orang, belum lagi operasional. Gitu aja Pak Nur, ini sangat menarik Pak Nur, terima kasih ya. Oke, baik, Assalamualaikum baik, warahmatullahi baik. wabarakatuh. Ya, salam. Baik. Waalaikumsalam. Langsung Matur aja. suwun, Mas Edi. Iya. Monggo langsung Pak Nur. Baik, baik. Iya. Nyambung dengan apa yang ada di tulisan ini. Jadi kebetulan juga dari Pak Hadi juga. Begini, bahwa keringat itu akan menetes sebanding dengan energi yang kita keluarkan. Keringat tidak akan menetes kalau energi tidak kita keluarkan dulu. Sebagai BPD, itu yang kalau yang saya doktrinkan, saya ajarkan pada teman-teman BPD. Kalau di desa saya dulu itu, saya ingin mengajarkan itu seperti itu. Ayo kerja dulu. Ayo kita gali PAD. Supaya apa? Insentifnya lebih tinggi. Karena apa? Dari kabupaten hanya dipatok 300, Mas. Bagaimana agar ini bisa lebih dari itu? Akhirnya apa? Bisa sampai hampir 1 juta 1 bulannya. Dari mana? PAD. Dari PAD. Ini. Jadi kalau BPD, kalau bicara tentang insentif, satu, BPD harus juga bekerja keras bersama-sama pemerintah desa bagaimana bisa meningkatkan PADes. Nah, karena itu nanti tunjangannya, insentifnya dari ADD, tunjangannya adalah dari PADes. Dari PADes. Ini. Kemudian terkait dengan besar kecilnya nominal, jangan lupa, benar dikatakan nih Matias tadi, ya mungkin bisa sama. Karena apa? Begini loh. Kepala desa, perangkat desa itu pekerjaan utama. Yang lainnya itu sambilannya kepala desa itu kepala desa maupun perangkat desa. BPD itu pekerjaan utamanya masih utuh. Sedangkan menjadi BPD itu adalah bukan pekerjaan, tapi menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan. Makanya apa? BPD itu yang dilarang mendaftar BPD kan hanya kepala desa, perangkat desa, dan DPR kan. Mau TNI, Polri, mau camat di desanya itu jadi BPD boleh. Karena ini adalah fungsi sosial. Jadi kedudukan BPD sebagai bagian dari pemerintahan desa itu adalah jabatan fungsional, bukan struktural murni. Itu bagian pengabdiannya. Justru misalnya dari TNI itu, upayakanlah di desa kamu itu juga punya aktivitas sosial yang menunjukkan bahwa TNI itu tidak elitis, tapi juga merakyat. Diberi itu ada ribetnya, Mas. Ketika anggotanya jadi anggota BPD gitu, ribet. Itu. Nah, oleh karena itu jangan berpikir kemudian kalau insentifnya tunjangannya kecil. Ini kerjaan. Ini bukan struktural jabatan. Ini adalah tugas fungsional yang ada di masyarakat. Gitu loh. Makanya BPD kan dipilih kemudian. Nah, cuma kalau ada BPD kok sampai nyokok-nyokok ketika pilihan ini kan ya kadang akal saya ini kadang nggak bisa mikir ini yang bias. Pilihan BPD pakai money politik. Kemarin itu ada yang viral di video itu pilihan ketua LPM money politik itu nggak jadi, uangnya diminta lah ini. Aduh, ini apa nih? Jadi ya, jadi solusinya adalah kalau BPD ingin bertambah insentifnya, harus bersama-sama dengan pemerintah desa dan LKD lainnya. Bagaimana meningkatkan, menggali semaksimal mungkin agar PADes-nya meningkat. Ketika PAD-nya meningkat nanti, pasti itu nanti akan lebih besar. Bahkan lebih dari PNS-nya bisa, kalau PNS. Desa-desa yang PAD-nya sudah mencapai angka 1 miliar per tahunnya, sangat mungkin kalau itu ada tunjangan BPD-nya adalah satu orang per bulannya bisa 5 juta loh Mas.
kalau pandai memilih pemerintahan. Itu Mas Hadi. Dan yang lain saya nampaknya hampir sama soalnya. Iya, Pak Nur, ini Iya. saya tertarik ini. Saya masih agak sedikit mengganjal di hati ya. Jadi kalau secara struktural oke, terus kemudian jabatan fungsional, tapi kewenangan dari BPD ini bahkan bisa meng-ACC ataupun terlibat dalam persetujuan daripada badan permusyawaratan di desa, bahkan untuk pengesahan di APBDes itu masuk di Perdes. Nah, ini kan masuk di ranah hukum. Kalau kita memang bahwasanya BPD itu bagian daripada sosial, ya, kedudukan sosial, lantas kenapa kewenangan bisa sampai ranahnya bisa masuk ke hukum ataupun ke Perdes? Nah, ini gimana cara menyikapi yang benar ini, apa Pak Nur? Ini seru nih Pak Nur. Iya. Iya, benar Mas. Bahwa pemerintah desa itu hybrid, Mas. Harus merujuknya, melihatnya itu ke hal yang istilahnya pada jantungnya dulu. Ternyata pemerintah desa itu adalah hybrid antara pemerintahan itu ada dari prakarsa masyarakat, tetapi juga ada subsidiaritas. Itu loh Mas persoalannya. Sehingga posisi BPD pun juga ini kadang juga kita bingung ini orang ini kalau DPR dari PNS DNPR tidak boleh, kalau ingin mencalek ya harus mundur kan begitu, harus mundur dulu. Tetapi kalau BPD tidak, karena pemerintah desa itu adalah hybrid, posisinya hybrid Mas. Itu, dan kedudukan BPD di sana sebagai bagian dari pemerintahan, dan disitulah Mas strukturalnya. Kemudian sedangkan sebagai aspirasi dan sebagainya, lah ini muncul, ini adalah sebagai fungsi sosialnya, fungsionalnya. Sama seperti ini Mas, mirip itu sampai munculnya itu kalau di teman-teman sekdes yang PNS itu posisinya di undang-undang atau pengaturan tentang ASN itu adalah jabatan fungsional khusus. Munculnya itu ada kata khusus. Ketika register secara online PNS itu ternyata munculnya adalah bukan fungsional murni, bukan fungsional gitu saja, struktural tidak, tapi munculnya adalah jabatan fungsional khusus. Nah, BPD ini karena ada pemerintah desa ini hybrid, maka posisi BPD ini dalam satu sisi dia adalah struktur karena bagian dari pemerintahan yang punya kewenangan untuk menyepakati atau tidak menyepakati regulasi, berarti formal banget kan itu, punya kedudukan struktural. Tetapi pada sisi lain BPD ini ternyata adalah itu bagian daripada fungsi peran sosial kemasyarakatan. Demikian. Ini mungkin nanti butuh topik tersendiri, itu lebih seru ini. Nanti saya buatkan topik lagi. Perlu forum lagi ya Pak. Karena memang keterkaitan dengan, kalau kita berbicara dengan tunjangan yang dianggap tidak berbanding dengan apa istilahnya yang sudah dikerjakan, itu pasti akan menimbulkan polemik. Tapi yang kita tahu bahwa sudah ada kisi-kisi yang mengatur, regulasi yang mengatur keterkaitan dengan tunjangannya BPD. Jelas disebutkan dalam PP 11 2019 yang merupakan perubahan kedua dari PP 43 2014 tentang pelaksana dari Undang-Undang Desa. Tunjangan BPD itu mulai tahun 2019 sesuai dengan PP tersebut kan masuk dalam 30% penghitungan alokasi APBDes. Jadi kalau memang menginginkan lebih dari apa ya istilahnya ya, dianggap tidak sesuai, tapi di situ ada pagar yang sudah memagari bahwa tunjangan BPD baik itu tunjangan resmi, artinya tunjangan yang bersumber dari ADD maupun yang bersumber dari PADes, tunjangan kinerja, itu tidak boleh keluar dari penghitungan 30% dari alokasi APBDes yang ada di desa. Jadi bagaimanapun juga kalau ingin lebih kemudian tidak sesuai dengan persentase 30-70 ya tidak mungkin lagi, tidak mungkin juga. Artinya
pasti undang-undang itu disusun atau dibuat sudah disesuaikan dengan yang ada atau sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Artinya baiklah, enggak apa-apa untuk tambahan tunjangan kinerja yang bersumber dari PADES lebih. Artinya ya monggo disesuaikan dengan keuangan desa. Kalau memang BPD menginginkan itu, berarti kan program kerjanya juga harus jelas. Enggak mungkin program kerja tapi menginginkan tambahan tunjangan kinerja lebih, itu juga enggak mungkin lagi. Kecuali kalau BPD membuat program kerja yang jelas, misalnya ada jalin aspirasi dan lain sebagainya, dan itu membutuhkan operasional yang banyak, ada tambahan tunjangan juga, monggo. Tapi kalau tanpa didukung itu enggak mungkin juga ya Bapak. Betul. Lalu sebenarnya kalau mau BPD itu dapat kan, paling tidak misalnya tuh rokok menjadi tidak beli, karena apa? Ada program aspirasi, ada operasional untuk aspirasi, tidak hanya untuk beli teh saja. Oh ternyata bisa beli rokok juga. Itu banyak nanti tuh akhirnya jumlahnya. Nah kalau BPD tidak punya program apa-apa, kok minta duduk saja, hanya nanti kalau sudah waktunya cair datang kantoran. Lah ini kan juga itu. Ya istilah bahasa saya ya ini memilukan kondisi itu gitu loh. BPD saja merumuskan terus tidak bisa, membuat instrumen pengawasan nggak paham. Nah itu kan juga terus yang didiskusikan seringkali, saya juga kadang hanya Mas Hadi itu melihat mantau itu adalah ini yang dibahas kok identiknya saja ini. Itu tidak pernah berbicara tentang bagaimana menyusun sebuah rencana kerja BPD yang hebat. Bagaimana apa saja toh isinya rencana kerja itu. Nggak tahu sampai hari ini loh, BPD itu sampai hari ini saya belum melihat mana yang representatif. Jujur, karena kebetulan saya yang ada dokumen untuk itu. Ya memang sengaja saya simpan itu. Tapi kalau orang-orang Palira, para tutor Palira tak punya itu dokumen bagaimana contoh jadi BPD yang representatif itu. Termasuk ada pengawasan, ada instrumennya, dan angka-angka itu jelas ada. Kalau evaluasi itu mesti melahirkan itu angka grid. Disitulah muncul akan gini, oh kepala desanya tahun ini itu nilainya adalah 6. Oh masih selamat, oke jalan. Kalau kepala desa nilainya ternyata di bawah 5, maka catatan bupati harus turun untuk pembinaan. Amatnya bagaimana ini? Begitu. Dalam buat laporan evaluasi kinerja kan nggak jelas. Terus evaluasi ini berapa nilainya? Kategori apa kades Anda ini? Nggak berani, nggak ngerti juga nggak berani. Namanya di situ jelas loh, di Permendagri nomor 110 itu, bahwa BPD itu punya kewenangan untuk membuat laporan evaluasi kinerja kepala desa yang merupakan bagian tak terpisah dari laporan kinerja BPD. Laporan evaluasi kinerjanya nggak memunculkan angka-angka hasil, simpulan, nggak ada simpulan apa-apa. Bagaimana bisa membina? Oke, begitu. Oh, enggak. Luar biasa, menarik sekali untuk topik sore hari ini, Bapak. Kami mohon nanti ke depannya topik ini diunggah kembali karena memang masih banyak yang japri ke saya, topiknya menarik. Materinya menarik dan memang perlu waktu lagi untuk membahas soal ini. Termasuk yang ada di forum meeting chat juga ada yang bertanya. Tapi mohon maaf karena memang kita sudah berada di penghujung acara, bahkan sudah lebih. Jadi kita sampai saat ini nanti kita akan buka lagi forum selanjutnya. Kita tunggu dari Bapak Nur. Baik Pak, untuk closing statement sore hari ini. Baik, makasih. Saudara sekalian, BPD di dalam bekerja menjalankan amanat daripada sebagai wakil rakyat, jangan berpikir tentang saya dapat apa, tapi berpikirlah apa yang bisa saya berikan pada rakyat di desa saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Nur, menginspirasi kami juga. Apa yang sudah kamu berikan untuk desamu? Jangan kamu dapat apa dari desamu. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Bapak. Kita bertemu lagi di Kamis depan dengan topik yang lebih menarik lagi. Nanti kita tunggu topiknya dari Bapak. Baik, teman-teman, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran.
Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya mulai hari Senin sampai hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.